Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Anugerah Channel pada siang hari ini. Dalam video saya kali ini saya ingin menyajikan sebuah perdebatan yang sengit antara apologet Kristen dan apologet Islam. Mereka bersama-sama saling melontarkan pertanyaan dan mereka juga saling mempertanggungjawab atau mempertahankan argumentasi mereka masing-masing. Dan dalam pembahasan kali ini mereka masih ada dalam seputaran perbandingan antara surga Kristen dan surga Islam. Orang Kristen tidak mengakui konsep surga Islam bahwa ketika para lelaki-lelaki muslim mereka masuk surga nanti mereka akan dijanjikan bahwa akan ada 72 bidadari yang akan diberikan kepada mereka untuk menemani mereka di dalam kerajaan surga, dan di sana mereka akan saling melayani, di sana mereka akan melakukan berhubungan seks, mereka akan melakukan berhubungan intim, mereka akan melakukan berhubungan yang berkaitan dengan hawa nafsu, dan para lelaki-lelaki ini tidak akan pernah lemas walaupun mereka mampu melakukan 100 kali berhubungan seks dalam satu hari. Mereka tidak pernah merasa lemah, mereka tidak pernah merasa puas di dalam kerajaan surga mereka. Dan hal ini yang dibantah dan tidak diterima oleh orang Kristen atau orang Nasrani, karena di dalam konsep surganya orang Kristen bahwa surga itu adalah tempat yang maha kudus, tempat yang maha suci, tempat yang maha mulia, di mana tempat Allah bertahta di dalam kerajaan surga, dan orang-orang yang masuk ke sana adalah orang-orang yang suci hatinya dan kudus hidupnya. Di sana roh kita yang akan memuji dan menyembah Allah siang dan malam. Orang-orang Kristen akan bersama dengan para malaikat-malaikat untuk memuji dan menyembah Tuhan sebagai Raja di atas segala raja, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat cuplikan dari video berikut ini. Apa definisi kamu mengikuti hawa nafsu? Kalau di dunia ini, boleh nggak kamu kawin dengan 72 wanita, kemudian dari 72 itu ada budak-budak seksnya kau gauli juga, total 70.000 wanita, kemudian kamu setiap hari minum dari sungai Arak. Boleh nggak kamu melakukan itu di bumi? Oke, jadi begini, permasalahan hal apa saja di dunia ini untuk umat Islam loh ya, itu sudah ada aturannya yang menjelaskan. Di dunia ini aja, kalau lu pesta dengan 72 wanita, lu digerebek sama Satpol PP sama dia. Ya, jadi coba gini, lu sekarang panggil 72 wanita, terus lu sediain bir, lu sediain minuman keras di tempatmu. Kalau lu nggak digerebek sama Satpol PP. Oke, mau jawab ya. Kalau dibicara masalah 72 bidadari itu adalah balasan yang Sang Pencipta informasikan akan dibalas di surga. Nah, permasalahannya kalau Anda korelasikan berhubungan seks itu tidak ada informasi di dalam hadis seperti itu. Itu mau dilayani itu. Bukan, kamu kan tadi mengatakan dikelilingi nafsu, syahwat. Kamu baca hadisnya, makanya kalau nggak ditampilkan susah deh. Silakan, ya, harus ditampilkan hadisnya. Coba biar jelas mana hadisnya. Jadi surgamu itu dikelilingi nafsu syahwat, itu adalah gambaran neraka. Ngerti kamu? Coba datangkan hadisnya. Tidak bisa digabung-gabung masalah hadis jadi satu. Hadis yang satunya berbicara tentang 72 bidadari. Hadis yang satunya itu beda relasinya gitu loh. Lah buktinya kamu tadi ayah ibunya Muhammad masuk neraka, hadisnya Sahih aja bertentangan dengan Quran.
Enggak. Kamu itu mana sih yang enggak bertentangan? Aku tanya, ajaranmu tuh mana yang enggak bertentangan? Di dalam Quran sendiri sudah kontradiksi. Terus Quran berkontradiksi dengan hadis sesuai dengan perkataanmu tadi, ya kan? Kalau hadis yang kamu kira-kira enggak menyenangkan, yang enggak masuk di akal, enggak sesuai dengan keinginanmu, kamu enggak terima itu. Padahal ulama lain mengatakan loh memang begitu. Tuh, Ustadz Khalid Basalamah juga mengatakan begitu. Lebih jujur dibanding kamu. Kok bisa hadis sahih kamu buang? Jadi ajaranmu itu sendiri sudah saling bertentangan. Tadi kamu tidak menunjukkan. Kamu tuh ditetapkan masuk neraka, tapi kamu tuh bulat di otakmu. Enggak mungkin aku kayaknya masuk neraka. Loh, Alkitab sudah dengan jelas mengatakan nasib kita semua ini ketika Adam jatuh ke dalam dosa itu kita sudah ditetapkan semua terhilang masuk neraka. Itulah sebabnya Tuhan menjanjikan Injil atau kabar baik, yaitu seorang penebus yang akan menyelamatkan kita dari dosa kita. Loh, Musa dan Yesus itu merayakan Paskah, Dol. Musa dan Yesus itu merayakan Paskah, yaitu perjanjian dengan darah. Betul nggak, Bu Uti? Ya, betul sekali. Nah, kok sampai tempatmu 700 tahun kemudian nggak ada Paskah? Nah, ini tak bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami, Ismail mengatakan, telah menceritakan ini judulnya dibaca dulu, Bu. Judulnya dibaca dulu. Tadi dia ngomong katanya orang-orang di dunia. Neraka, ini bicara neraka ya. Ya, ini hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6006. Kitab hal-hal yang melunakkan hati. Nerakja dikelilingi dengan nafsu, ya. Telah menceritakan kepada kami, Ismail mengatakan, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az-Zanat, dari Al-Ajraj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat, ya, hal-hal yang menyenangkan nafsu, sedangkan sorga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi nafsu. Ya, jadi aku udah baca ini di Sahih Muslim juga ada. Ya, silakan lanjut. Loh, kok pada diem? Ya gimana tuh kamu menjelaskan kontradiksi ini, Madia? Selamat ya. Ini ada Pak Hari ya, silakan Pak Hari mau nanggepin nggak? Ya, makasih Bu. Makasih Bu Uti, makasih Bu Sofi, Pak Madia. Saya juga bingung gitu Pak Madia. Kesimpulan saya ngelihat seakan-akan kontradiksi itu mereka nggak tahu surga neraka itu seperti apa, karena mereka sendiri jelas nggak pernah ke surga, nggak pernah ke neraka. Jadi hanya tafsiran manusia aja. Jadi nggak bisa dipegang secara utuh gitu loh Pak Madia. Nah terus saya mau nanya Pak Madia, itu Islam itu sebenarnya yang mungkin Islam sendiri mengatakan mereka mengikuti Yesus. Nah, jadi saya mau nanya Pak Madia, itu Islam itu melakukan nggak peringatan yang dilakukan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesus? Halo. Sorry Pak Madia, saya mau nanya gitu. Peringatan yang dilakukan oleh Yesus dilakukan nggak oleh Islam? Atau Islam nggak tahu apa peringatan yang dikatakan oleh Yesus? Ya iyalah, gimana sih? Nah, ada Ibnu nih membantu Pak Madia. Apa yang dilakukan Islam? Ibnu kalau udah dikasih hadis ini nggak bisa nyanyi dia. Hari. Nggak bisa nyanyi. Ya, silakan Ibnu. Ya Pak Madia sedang suntuk ya. Tergoncang imannya Pak Madia. Dari tadi ini apa kontradiksi habis bolak-balik. Madia tergoncang. Bukan, Pak Madia bukan tergoncang. Dia tuh malas nanggapin Sofiatul. Ya, tadi kan bukan malas. Sofiatul itu unbeatable, tidak terkalahkan. Bukan malas, dia nggak bisa jawab gue. Ya, bukan. Anda akan di bumi hanguskan gitu, Atul. Di bumi hanguskan? Enak aja kamu. Ya. Di bumi hanguskan sama siapa? Yang punya surga. Yang punya surga itu bapak gue, Ibnu. Yang punya surga itu bapak gue. Dengerin Tul. Karena Anda adalah pengajar. Kalau nggak usah tahu. Kalau lu nggak usah kan gue sikat Nabil lu. Ya, dia lakukan Al-An'am ayat 108. Oke. Pak Ibnu bisa jelaskan. Ya, lu mau hujat gue, menghujat Tuhan gue sikat Tuhan lu. Oke. Kamu bahas aja ini hadis yang bertentangan. Gini Ibnu, kamu jawab saja hadis ini bahwa neraka dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu, sedang surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi hawa nafsu. Ini berkontradiksi dengan gambaran surga dan jannah yang selama ini kalian gembar-gemborkan. Bahkan kalian membuat satu buku judulnya Tamasya di Taman Surga, di mana penis kalian tidak akan loyo dengan 72 bidadari dengan sungai-sungai arak dan jahe, wedang jahe di surga. Kamu jawab dulu hadis ini.
Zov ya, pertanyaannya apa Zov ya? Pertanyaannya itu yang membuat Sahih Bukhari itu sudah pernah belum ke neraka sehingga dia menulis itu. Ya, hadisnya justru, coba buktikan dia pernah ke neraka. Justru kan saya nanya ke Sofia, si Sofia. Ya itu aja jawab itu belum, jangan sok tahu gitu loh. Terus kalau Tuhan gue itu gini. Nah, ini nih tadi. Gitu sebentar. Ini bedanya. Ke surga sebentar. Udah nyala-nyalain orang gitu loh. Aku jawab ya. Tadi si Madia mengatakan karena Nabi Muhammad itu manusia biasa, dia tidak tahu kemana perginya. Ya, tadi ketika dibacakan di dalam Quran, aku tidak tahu apa akan diperbuat olehku dan untukmu. Madia berkata, iya, karena itu Nabi manusia biasa. Sedangkan Yesus lain, Ibnu. Yesus mengatakan, aku turun dari surga dan aku kembali kepada Bapa. Jadi dia itu turun dari surga, dia balik lagi ke surga. Maka Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 5, Bapa permuliakan aku di dalam kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum segala sesuatu atau dunia ini dijadikan. Jadi Yesus itu bukan manusia biasa, dia Tuhan yang diutus dari surga. Dia adalah anak Allah yang diutus dari surga dan dia tahu kemana dia pergi. Bahkan orang Yahudi itu berkata begini, sebentar aku belum selesai, kamu jangan nyela kalau aku belum selesai. Bahkan orang Yahudi berkata begini, loh apa sih maksudnya kok dia ngomong ke tempat aku pergi kamu tidak bisa datang? Karena Yesus tahu dia bakal ke surga. Dia terangkat ke surga. Kamu baca dong hari kenaikan yang Isa Al-Masih yang sebentar lagi diganti hari kenaikan Yesus Kristus itu. Dia terangkat ke surga dari tempat dia berasal. Jadi Yesus itu tahu dari mana dia datang, dia tahu kemana dia pergi. Bahkan dia mati pun dia tahu. Ya, beda sama Nabi lo. Nabi lo tidak tahu dari mana dia datang dan Nabi lo tidak tahu dia bakal masuk surga apa enggak. Dia sendiri tidak dapat menjamin anaknya Fatimah. Nah, itulah namanya ketidakpastian, tidak ada jaminan keselamatan dalam Islam. Kenapa? Karena Yesus itu juru selamat. Kamu tahu nggak artinya juru selamat? Ahli keselamatan artinya tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kisah Rasul 4:12. Tidak ada nama lain di dunia ini yang olehnya kita beroleh keselamatan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Itu jaminan keselamatan. Makanya orang Kristen itu tahu bahwa dia kalau mati masuk surga. Ya, karena apa? Dikatakan Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita. Yang dikatakan Roh Kudus adalah jaminan atau meterai sampai aku datang kembali yang kedua kalinya. Nah, kamu enggak punya Roh Kudus, artinya gini loh. Lu misalnya nih ke rumah sakit, lu tuh enggak punya kartu BPJS atau lu enggak punya kartu asuransi, lu enggak ada yang jamin. Wow. Kalau yakin-yakinnya bakal dibayarin rumah sakitnya, ya enggak mungkin. Kenapa? Wow. Kamu enggak punya Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus itu adalah jaminan keselamatan kita. Wow. Itu. Iya. Nah, gini kamu tuh kamu pertama kamu tidak lahir kembali, kamu tidak lahir baru. Sedangkan syarat untuk masuk surga baca Yohanes 3. Yaitu lahir baru karena kamu sudah mati dan kamu ditetapkan masuk neraka. Itu sudah takdirmu. Sedangkan Yesus itu mengatakan kita dilahirkan kembali. Kamu tidak bakal selamat mengikuti Islam. Nggak bakal. Karena Yesus sudah mengatakan, nih lihat ya, syaratnya masuk surga Yohanes 3. Kamu harus dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Kamu tidak punya jaminan keselamatan yaitu Roh Kudus kok mau masuk surga dari ngomong. Ya, silakan Ibnu. Ya, silakan Oke, terima kasih Buti. Ya. Oke, terima kasih Ibu Sofia. Oke. Jadi gini loh, saya pikir saya kadang bingung gitu loh. Saya pikir saya kalau ke detail-detail apa hadis ataupun Al-Quran, saya pikir ya bingung orang kamu tidak punya jaminan keselamatan, kamu nggak dengar suara Tuhan. Ya sebentar Sofi, sabar, kita mau dengar dia. Kamu nggak pernah dengar suara Tuhan, minta selamat. Astagfirullah. Jadi gini loh Sofia, jadi gini loh. Saya kalau mau melihat Sofia Atul gitu kan, dengan gaya bicaranya yang, ya mohon maaf ya Bu Sofia, saya anggap itu ada terlalu sok tahu gitu loh. Bahkan mohon maaf ya, saya harus ngomong. Bukan sok tahu, saya memang tahu. Ya, bukan sok tahu, saya memang tahu. Sebentar. Ini jelas nih. Ini jelas nih hadis yang kamu tahu nggak? Hadis yang kita bentangkan ini sudah ngerti bahwa kamu tuh bukan mendatangi jannah dengan 72 bidadari sungai-sungai arak. Nggak ada. Tuh lihat tuh, kamu mendatangi neraka dikelilingi oleh hawa nafsu. Astagfirullah. Bukan sok tahu, aku memang tahu. Kamu ya, nabimu aja ketika ditanya apa itu roh, nabimu tuh nggak punya pengetahuan apa itu roh loh. Nabi tuh nggak tahu roh itu apa. Ya? Nah sedangkan gue tahu apa itu roh. Roh adalah prinsip hidup, daya hidup ilahi. Sofia, Bong ya. Sofia nggak dengan gini loh.
Pertanyaan yang gampang saja, nabimu nggak tahu apa itu roh. Iya, terus Nabimu kenapa ditanya saya apa nggak itu roh boleh aja nggak ngomong, ngerti. Zof ya? Nah, sedangkan gue tahu, artinya gue bukan Tapi sok kenapa saya tahu, nggak gue boleh memang ngerti. ngomong, Zof ya? Ya udah Ya, Pak biar Ibu biar bicara, Kamu nggak, bicara, kamu Pak nggak Ibu. usah ad hominem, kamu nggak usah ad hominem. Kamu jawab saja bahwa surga-surga yang kamu pikirkan dengan 72 hidup dari berdalam itu ternyata neraka. Saya enggak. Ya Saya sudah, ngomong biar dia ngomong dulu, Sofi. Abdul Anda Biar dia. marah-marah. Ya udah bicara Sudah dia jelas bicara. Ibnu, Yang sudah jelas jelas bicara. bahwa kamu itu mendatangi neraka. Ya, Ya, sudah saya dijamin gimana Allahmu ngomong sih? kamu masuk neraka. Itu tadi loh, Enggak, dikelilingi oleh hawa nafsu. Anda takut saya ngomong pada malam. Ngapain kau takut? Gimana sih? Ya diam Ngapain Ya dulu. kau udah takut? bicara Ibnu. Ya diam dulu dong. Ya, sabar. Ya, Kamu ya. jelaskan dari itu. Kamu kan tadi ad hominem. Kamu nggak usah Astaga. nyerang pribadi saya. Ya, kamu nggak usah nyerang pribadi saya. Kamu jelaskan saja kalau kamu punya jawaban. Putih. Ya, sekarang ya silakan Nabi Yesus. Ya, silakan. Iya, Ya, jangan Ibnu, takut enak gitu loh, aja. santai gitu. Ini Santai, cuma 2 santai. menit orang pada mau alaf gitu loh. Oke, jadi Ya, gini coba loh, kita mau Sofian. dengar ocehanmu apa sih? Ayo silakan Ya, Ibnu. Orang Jadi gini goblok loh. mualaf. Hai, aku sudah mengatakan ya, hai orang bodoh yang menjadi mualaf yang percaya bahwa sperma keluar dari tulang sulbi, tulang belakang diantar rahim, tulang dada wanita. Ada orang goblok ya percaya sperma keluar dari tulang dada, itu aja udah membuat orang murtad. Ya, lu Makanya lo bilang orang mualaf dari Hong Kong. Iya, ada santai Ya, gitu loh. kalau orang makanya kenapa Quranmu itu nggak boleh diterjemahkan. Kalau diterjemahkan orang pada murtad. Gue sudah mengatakan Quranmu katanya tahun 1927 nggak boleh diterjemahkan. Ketika diterjemahkan orang murtad. Zofia, calm, oke, calm. Slow down, oke, slow Gak usah down. kamu udah kalah dalam debat. Sudah habis, hangus-hangus. Enggak ada kenapa saya Ya, nggak boleh ya. ngomong kenapa gitu loh. Ya, Ibnu silakan dulu Sofia, kasihan ya. Kita kasih Oke, dia saya kesempatan ngomong ngomong. Buti lah, Oke, ya. Buti. Ya. Dalam dunia diskusi, Buti. Kalau orang sudah Udah langsung hampir- aja, nggak usah Sebentar, baper. sebentar, sebentar. Kamu jawab aja, tadi sih kan bicara. dalam dunia diskusi belajar. Bicara. Kamu jawab saja hadis tadi. Ya, jawab. Buti. Jadi gini, Ah. Buti. Ah. Introduction dulu, Buti, introduction. Ini. Ya, Karena ilmu boleh. Saya paham, kasih waktu. Buti. Saya kasih waktu 3 Karena menit. dia nggak bisa jawab, Bauti. Dia nggak usah jawab. Jadi gini, Buti ya. Ya, udah Dalam kita dengar dunia aja diskusi, ocehannya ya. kan. Ingat Ah. ya, ini teman-teman pemirsa Auto Channel dan Zovia Channel gitu kan. Dalam dunia diskusi, kalau sampai orang lagi ngomong dipotong, ya kan, itu sebenarnya sudah salah besar gitu. Capability itu sudah hampir nggak Alah, ada Pep. gitu. Lu jelasin aja hadis ini. Kalau lu nggak punya jawaban, lu mundur biar yang lain yang jawab. Udah dalam dunia diskusi, introduction bla bla bla. Ya, langsung silakan Oke, lanjut. Kamu jadi- juga jadi baper amat sih. pendahulunya Ngomong aja gini, langsung ah. teman-teman Iya, langsung. Uti, Nggak Wati usah Mana baper, nggak usah Channel baper. yang saya hormati dan Zovia Channel yang saya hormati gitu kan. Hmm. Jadi gini loh penjelasannya gitu loh. Ini pendahuluan dulu ya saya pikir. Saya melihat bahwa Sofia sering debat dengan Sudah nggak usah pendahuluan, lu jawab Iya. aja hadis tadi. Ini aneh sih. Iya, Lu jawab tadi loh, neraka dikelilingi nafsu. Ya sebentar dulu. Pendahuluan Iya, kita nggak pendahuluannya. butuh. Lu bukan pidato kemerdekaan. Kita nggak perlu pembukaan dan pendahuluan. Lu jawab hadis tadi. Nggak jelas Ibnu itu saya lihat. Jadi gini aja Pak Langsung Ibnu, aja, saya Ibnu. menjelaskan Langsung, aja gini Pak Ibnu. Enggak, saya Ah, sama Bapak, Sofia saya bicara sebentar bisa nggak Pak Ibnu? Iya. Saya mau bicara sebentar Pak Ibnu sebelum Pak Ibnu bicara ya. Sebentar Ah, Pak Ari, jadi kita belum dapat keterangan dari Pak Ibnu nih. Biar Ais sebentar. Kan itu Bu dia bicaranya Bu sepertinya Tapi saya jangan lihat muter-muter ya, narasinya Ibnu. Jangan kemana-mana. muter-muter, please. Jangan muter-muter. Langsung aja. Kita bosan Pak, dengerin. Oke, jadi gitu loh. Saya mau Gini, bicara pokoknya aja kan Bu sebentar gini, Bu. Pak Setelah Hari. itu turunkan Sabar saya Pak nggak Ari, apa-apa Bu. sebentar habis ini Pak Ari. Sebentar aja, iya. Ya, silakan Ibnu. Oke silakan. Inti poinnya gini loh Pak Hari, ya kan. Pandangan mengenai surga dan neraka Pak Hari, ya kan. Itu tidak bisa kemudian kita lihat dengan satu titik misalkan ini hadis ini tidak bisa Pak Hari. Karena apa? Konsep mengenai surga dan neraka dalam Al-Qur'an itu ada berapa ayat? Dalam hadis pun ada berapa ayat? Kemudian gitu Pak Hari, yang terhormat, Sofiatul dengan gayanya yang sok tahu kemudian meyakini bahwa ini Islam begini-begini. Nah, Saya sekarang pikir, seperti Enggak, apa? sebentar, Ibnu? Bu, sebentar, please. Surgamu Tidak seperti bicara apa? aja langsung. Intinya Langsung, apa langsung. gitu loh Pak. Memang gue tahu kok sok tahu. Memang gue tahu. Nah, gini aja, Itu Bu, kan itu kata Bu itu ustaz nggak lu jelas sendiri. itu bukan. penjelasan Enggak, si jadi gini loh. Enggak jadi gini loh Pak Ari. Enggak, Ya. orang dia nggak pernah ke neraka, nggak pernah ke surga kok sok tahu gitu. Enggak Apalagi perlu gitu loh. sih. Tuhan gue itu dari surga dan Ya, sekarang itu kembali kamu ke bicara surga. gitu. Ya jelas. Gini loh, gue kan sudah berkali-kali ngomong.
Ya, kalau gue ke Amerika, gue lebih percaya orang Amerika yang sudah tinggal di Amerika yang ngasih tahu gue, Sofia tuh lu nginepnya di hotel ini, ya, gue begini-begini tuh makan di sini. Terus mereka udah kasih tahu gue tuh, lu biaya sebulan habisnya sekian nih Sofia tuh, lu begini-begini ya, lu nanti begini-begini, dikasih tahu gue, lu cara ngurusnya begini-begini. Kenapa? Dia orang Amerika, dia udah tinggal di Amerika. Saya mau bicara Lu nggak sebentar ketemu Bu, surga ke neraka, bisa gambarin surga neraka dari Hong Kong. Ya, gampang begini nih. Itu sebentar Saya Pak mau Hari. bicara sebentar ya, Bu. Sebentar ya, saya kasih tahu kamu ya Ibnu. Yesus mengatakan sesat Bumi hanguskan orang Sofia. yang mengajarkan mengawinkan di surga. Lah Nabi mau ngajarin nge-seks, pesta seks di surga. Itu sudah sesat. Yesus mengatakan sesatlah orang yang mengajarkan bahwa di surga ada mengawinkan. Saya kasih kamu waktu ngomong. Sesat. sekarang. Ya, oke, Itu sesat. Udah jelas sesat. bicara ya Pak Ibnu ya. Udah Mau belum? ikutin orang sesat. Bu Sofi, saya mau bicara sebentar ya Bu ya. Ya, Ayo silakan, Pak Hari. Al Ayubi, sabar. Selamat siang Pak Ayubi, Pak Surmalin. Selamat siang Ya, Pak. saya mau bicara ya Bu Mohon ya. sabar sebentar ya. Ya, Habis ini sebentar. Pak Ya, Sumarlin Pak Hari, kita ayo, bicara. Pak Hari, Pak Hari. Saya kasih Bergantian waktu. aja nggak apa-apa Bu. Saya Ya. sebentar aja, nanti setelah itu turunkan nggak apa-apa Bu. Ya, ya. Pak Ibnu tadi saya senang ya Pak Ibnu mengatakan orang surga dan neraka belum tahu tapi sudah berani menulis dan Tapi saya melakukannya numpang sendiri. nyanyi boleh nggak Akan Putih? tetapi Ya, sebentar ya Pak Ayubi, Yesus sabar itu ya. sendiri berkuasa atas surga dan neraka, ya kan? Tertulis di Alkitab. Di Wahyu juga mengatakan Yesus itu berkuasa atas Hades, neraka, dan surga juga dipegang kunci kerajaannya oleh Yesus dan diberikan kunci kerajaan surga itu kepada Petrus. Yang meneruskan kerajaan surga itu adalah Petrus atau disebut dengan murid. Petrus itu murid Yesus. Bagaimana untuk menjadi kita mendapatkan surga itu? Ya harus menjadi murid Yesus. Murid Yesus itu jelas di dalam kitab kita terkenal itu ada namanya amanat agung. Perintah Yesus menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan namanya yang surga dan neraka, Yesus jelas tidak menceritakan adanya kawin-mengkawinkan dan jelas tidak ada. Nah, yang pernah ke surga dan neraka itu adalah Yesus. Jadi yang kita ikuti adalah yang pernah ke surga dan ke neraka, yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dan kalaupun ada orang yang pernah dibawa bersaksi pernah dibawa ke surga dan neraka, itu saya percaya. Karena kenapa? Yesus berkuasa atas kehidupan dan kematian. Nah, kalaupun ada itu orang yang menulis tentang neraka dan surga dan tidak menjelaskan dia pernah ke surga dan neraka, itu hanya bohong. Gitu. Itu bagi saya kenapa saya percaya sama Kristus dan saya mengikuti Yesus, petunjuk yang benar itu ke kerajaan surga karena jelas alur ceritanya jelas. Nah, kalau Muslim sendiri bagaimana alur ceritanya? Yang jelas saja. Oke. Jadi gini. Oke. Terima kasih Pak Hori. Diskusi itu enaknya begini gitu ya. Kalau ada orang lain ngomong didengerin, jangan. Oke, jadi gini loh, Pak Hari. Kita berbicara surga dan neraka, saya pikir enggak, intinya gini loh Pak Hari. Dari ke-6 orang di channel ini kan tidak pernah ada yang sampai ke situ gitu. Jadi intinya kita melihat ini dari kacamata kitab suci masing-masing. Kan gitu Pak Hari. Saya simpel aja Pak Hari, gini lah Pak Hari. Kalau umat Islam Pak Hari, ini kan sebenarnya kalau bagi saya pribadi adalah kerajaan surga gitu. Kenapa? Kita sudah jelas kok Pak Hari, ya kan? Kayak contoh lah Anda. Ya kan? Tabut perjanjian aja udah nggak ada, hilang kemana gitu kan. Nggak, Anda mengatakan surga neraka. Lah sekarang Anda Hagia Sophia aja Anda nggak bisa ngapa-ngapain kok, ya kan? Ya kan? Kayak Yerusalem dulu kan, sekarang kan Islam. Kalau Israel kan baru kemarin-kemarin. Jadi kayak orang Arab katanya orang bagaimana. Lah sekarang aku nanya, dia minyaknya berapa petrodolar gitu kan? Itu enggak yang saya gini loh Pak. Sebentar. Surga neraka mana? Gue tanya, kan gue pernah tanya. Kita dengar pendapat Ayubi. Ya, silakan Yubi. Sebentar aja. Ya, sebentar Yubi. Ya, habis ini Yubi ya. Ya, silakan. Tentang apa Putih? Jadi gini, ya ini dengarkan dulu. Dengarkan. Ya, Ibnu, kamu tuh jangan kemana-mana, bahas hadis tadi aja. Lo nggak usah ke minyak, nggak usah ke Yerusalem, nggak usah ke Hagia Sophia. Bu, bentangkan hadisnya Bu. Bahas hadis tadi aja, fokus. Bumi hanguskan. Fokus Ibnu, fokus. Denger pakai kuping, ngomong pakai mulut. Ibnu, denger pakai kuping, ngomong pakai mulut. Ibnu, kita lagi ngebahas hadis tadi. Bentangkan hadisnya, ya. Fokus bahas hadis ini. Bonyok lu.
Marah lagi marah. Shalom. Ya emang Kok ngonyok lu ada kemana-mana, fokus bahasa di sini, bahasa di saya ada Bukhari ini. Shalom. Shalom, Pak. Shalom. Ya, Selamat shalom, Pak. pagi. Saudara Kok Raiwawa. ada yang ngamuk-ngamuk? Yubi, kamu mau bicara silakan Yubi. Jangan nyanyi Ayo bicara Yubi. Ya, Kok mungkin Yubi mau bicara. Bu, Pak Sumarlin mau kita sambut dulu ya, tamu mau saya biar tanya, bagaimana Bu. ini. Bu, Iya. mau tanya, kok ada yang ngamuk-ngamuk dan terguncang tadi kayaknya? Enggak, ini silakan Pak. Iya, karena Ya, tadi udah. kan Bu Uti kan berdebat dengan Madya, kemudian Madya kan tidak ada jaminan keselamatan ternyata di dalam Islam. Kemudian dibacakan juga mengenai takdir ya, bahwa dari sejak bayinya itu sudah ditakdirkan tuh ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Dan bahwa orang pun tidak dapat masuk karena amal perbuatan baiknya. Kemudian kita bicara dong gambaran surga dan neraka yang penuh dengan bidadari. Tadi si Madya nanya, kan surganya ibu nggak ada tuh kesenangan jasmani, nggak ada bidadari, nggak ada ini. Nah, kita bacain lagi hadis ini bahwa neraka itu dikelilingi oleh nafsu dan surga tidak dikelilingi oleh nafsu syahwat. Nah, ini mereka nggak bisa jawab. Yang kebingungan. Silakan tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya jika menurut Anda video ini memberikan pengetahuan bagi Anda. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, Maranatha.